Ade Supriyadi waktu beliau masih menjadi staf di Direktorat LSDP waktu itu. Dan dalam selanjutannya setelah saya bergabung ke BPTD kelas 2 Kalimantan Selatan, Pak Ade posisi sebagai Kasih LLAJ. Kalau saya pribadi untuk mengenal Pak Ade Supriyadi sendiri itu mungkin jauh sebelum BPTD ini terbentuk ya, kurang lebih sekitar 17 tahun yang lalu. Waktu itu saya sebagai taruna PKL Kota Banjarmasin, beliau sebagai mentor kami dalam PKL tersebut. Saya pribadi mengenal Mas Ade, Pak Ade itu tahun 2015. Kebetulan waktu itu posisi saya masih honorer PPNPN, kebetulan dipercaya sebagai ajudan direktur LAJ, dan Pak Ade atau Mas Ade di bagian ajudan juga di Direktur LLASDP waktu itu Pak Edi Gunawan. Mengenal Pak Ade Supriyadi kisaran antara tahun 2013 atau 2014. Waktu itu saya masih di Dinas Perhubungan Provinsi. Kebetulan memang sering ada kegiatan di Jakarta untuk ke Direktorat TSDP. Waktu itu namanya Direktorat TSDP. Kebetulan Pak Ade menjadi ADC di Direktur ASDP. Waktu itu kalau nggak salah Pak Sudirman Lambali ya, kalau nggak salah. Ulun mengenal Pak Ade dari sekitar 2010. Waktu itu PKL di Kabupaten Banjar. Jadi kita pernah liburan bareng di sana sama teman-teman satu angkatan saya. Sosok Pak Ade Supriyadi yang saya kenal baik terhadap staf, mengayomi ya, dan punya tanggung jawab yang besar terhadap tugas maupun terhadap bawahan, dan juga terhadap kerjasama dengan instansi luar. Ini kami juga mengandalkan kemampuan Pak Ade ya, bergaul sehingga mempermudah tugas-tugas pelaksanaan tugas-tugas di BPTD. Kalau pertama di benak saya kalau lihat Pak Ade itu sebagai sosok yang sederhana, agamis, dan mungkin ini yang bisa kita lihat itu awet muda, baik dari segi fisiknya ataupun mungkin dari pemikirannya mungkin. Sosok Mas Ade di dalam pekerja digabung aja kali ya. Jadi sama aja Mas Ade itu nggak ada bedanya mau pakai seragam atau tidak pakai seragam, tetap orangnya seperti tidak ada dibuat-buat apa adanya. Cuman memang beliau bisa dan memposisikan diri pada saat lagi apa, sedang di mana. Ada momen-momen yang banyak saya pribadi pelajari dari Pak Ade, terutama cara menangani masalah, dan mungkin sampai sekarang bisa saya nilai manusia dengan tingkat kesabaran paling tinggi yang dikasih sama Yang Maha Kuasa. Saya juga bingung gimana bisa sesabar itu gitu. Cuman itu yang bisa saya petik, ternyata ada manusia sabar di dunia ini. Nah itu sosok Pak Ade itulah yang bisa kayaknya ini orang sabar, masih ada orang sabar di dunia ini. Untuk di kantor ya, untuk di kantor humble orangnya, lebih ke teman lah kalau saya bilang. Apalagi saya lebih sosok abang, sering nasihatin saya. Orang yang paling sering nasihatin saya Pak Ade. Mas Ade orang yang sabar, gak pernah marah sama stafnya. Contohnya saya sendiri pun yang bandel lah, yang bandel dalam tingkat disiplin masih sabar dia menghadapi seperti saya. Pak Ade itu bukan hanya seperti senior, dia juga sosok orang tua, guru. Kita sangat kehilangan sebenarnya, tapi ini merupakan salah satu jalan menuju kesuksesan Mas Ade.
Pak Ade itu bagi saya sosok seorang pemimpin yang sabar, pengertian, bisa dibilang ayah lah bagi saya sendiri, karena beliau selalu mengajarkan hal-hal dan ilmu yang baru bagi saya. Jujur li, secara personal Mas Ade sangat berkompeten di bidangnya, selalu tenang dalam menghadapi beberapa case maupun tantangan, sekaligus pendengar yang baik, mengerti, sabar, dan tabah dalam membina anggotanya. Banyak momen yang tidak bisa dituangkan baik dari segi visual ataupun tertulis kalau kita mengenal sosok Pak Ade. Namun ada hal yang paling berkesan bagi saya itu merupakan dari gagasan beliau. Banyak hal yang bisa kita lihat hasilnya sekarang. Gagasan beliau itu yang salah satunya merupakan ada kampus di terminal. Nah, banyak orang yang nggak tahu bahwa gagasan ada kampus Uniska di terminal itu merupakan gagasan dari beliau. Sebelum jauh-jauh hari terminal itu ramai dengan talent bisnis-bisnis yang ada. Kalau terkait momen itu, momen 2021 mungkin yang paling kita ingat semua. Jadi kontribusi atau Pak Ade itu punya segudang kontribusi untuk bersama-sama dengan kita semua menghidupkan terminal tipe Agamut Barakat ini. Itu yang luar biasa, dan saya selalu diajak diskusi, nggak peduli saya pulang malam, masih pakai seragam, nggak peduli, cuman yaitu dengan satu tujuan, kita bisa ngidupin dan ngeramaikan terminal. Oke Pak Ade, mungkin momen ini Pak Ade ya, momen yang masih saya kenang itu 3 kali ada panggilan, pasti panggilannya itu bersama-sama antara saya dan Pak Ade, itu pasti terpanggil dua-duanya gitu. Tapi yang paling saya ingat Pak Ade momen di Amuntai, berangkat pagi dipanggil di ruangan dan duduk bareng-bareng, setelah keluar dari ruangan kita saling tengok-tengokan, cengisan bareng-bareng. Itu sih Pak Ade yang paling berkesan. Oke, tanya momen yang paling berkesan menurut saya, beliau tidak pernah lelah dalam memberikan motivasi dan mengingatkan hal-hal baik dalam menjalani kehidupan. Kalau untuk momen selama beliau menjabat, hampir tidak bisa diungkapkan lah dengan kata-kata. Pokoknya Pak Ade the best. Momen yang paling berkesan, ada satu momen yang berkesan. Waktu itu dulu saya pernah bawa mobil kantor sampai nabrak mobil orang, dan esoknya saya ngadep. Pasti saya tanggung jawab lah. Pas ngadep, udah mati gugup nih, panik pokoknya segala macam. Ya ketek udah masuk, laporan saya bahwa mobil nabrak kan. Kirain saya Mas Ade marah kah, apakah, namanya atasan ya. Ternyata malah wajar lah katanya, segala macam. Ucap syukur, alhamdulillah saya bilang gitu. Alhamdulillah ini nggak dimarahin. Pak Ade, Mas Ade, Pak Ade lagi, Pak Ade baru lagi, Pak Ade new, Pak Ade baru new lagi. Begitulah yang menggambarkan Mas Ade. Mungkin orang-orang yang sudah kenal lama sama Pak Ade pasti merasakan hal seperti itu. Kenapa? Karena nomor HP-nya paling banyak di kantor ini. Nah, ini Pak Ade itu mungkin counter juga terbesar di Kalimantan Selatan. Ada Mas Ade 2002 new, Mas Ade kasih BPTD, kasih LAJ, Mas Ade kasih LAJ BPTD 2, pokoknya paling baru KPA Kalsel, Mas Ade telepon dan sebagainya. Intinya banyak sekali nomor beliau, memang paling banyak se BPTD mungkin. Jadi ya itu yang tidak bisa kita lupakan, bagaimana keseruan beliau. Beliau itu tidak pernah pelit lah sebagai guru, sebagai panutan kita semua.
tentunya dengan mutasi yang terjadi ini, harapan saya Pak Ade bisa lebih sukses dan bisa melaksanakan tugas dengan baik di BPTD Jawa Barat. Saya atas nama pribadi mengucapkan terima kasih atas dedikasi, pengabdian, dan perjuangan Pak Ade selama bekerja di BPTD Kalsel. Selamat dan sukses Pak Ade di tempat yang baru. Teriring doa dan harapan, semoga karir Pak Ade ke depan semakin cemerlang, semakin bersinar, dan tercapai semua angan-angan yang dicita-citakan. Sukses terus untuk Pak Ade. Dan satu lagi, Pak Fahmi atau Kepala BPTD Jabar serta jajaran BPTD Jabar sangat beruntung mempunyai atau memiliki salah satu ASN terbaik di Ditjen Perhubungan Darat. Kita doakan bersama dimanapun Pak Ade ditempatkan, dia akan selalu sukses. Untuk Pak Ade yang sudah pindah tugas ke Jabar, sehat selalu di sana, sukses selalu dalam karirnya, semoga amanah, semoga lebih bijak sebagai pimpinan. Kemudian yang terakhir, jangan lupa sama teman-teman yang ada di sini. Itu aja Pak Ade. Harapan saya tetap menjadi Mas Ade Supriyadi, karena saya yakin akan menjadi panutan. Selamat bekerja di tempat yang baru Pak Ade. Jangan pernah lupakan kita Kang Ade, sehat terus. Hampuraken abdi dan hatur nuhun pisan atas bimbingan dan ilmu yang diberikan. Sukses terus. Good luck Pak Ade. Selamat dan sukses. Semoga sukses di tempat yang baru, sukses selalu. Sehat-sehat selalu di sana Pak Ade. Kami di sini selalu merindukan Pak Ade. Jaya selamanya Pak Ade. Selamat dan sukses untuk Pak Ade, semoga sehat dan jaya selalu. Terima kasih arahan dan bimbingannya. Sukses di tempat baru ya Pak, sampai berjumpa lagi. Halo Pak, selamat dan sukses di tempat yang baru. Terima kasih atas bimbingannya dan pelajaran yang kami dapatkan selama ini. Terima kasih Pak. Selamat dan sukses buat Pak Ade di tempat yang baru. Terima kasih atas bimbingannya selama ini. Buat Mas Ade, semoga sehat selalu dan sukses di tempat barunya. Semangat. Sebenarnya sedih Mas, sampai tinggal Mas. Cuman ya gimana lagi. Semoga Mas Ade semakin sukses, panjang umur, berkah dalam mengemban tugas di tempat barunya. Dan jangan lupakan kita Mas. Terima kasih Mas. Selamat atas penugasan di tempat yang baru untuk Pak Ade. Semoga sehat dan sukses selalu dimanapun berada bersama keluarga. Mantap Banar!